Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciarti. Saya adalah mahasiswa jurusan PGMI semester 2 di kampus Taidab. Insya Allah hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal UAS dari dosen pengampu saya. Dosen pengampu saya adalah Bapak Haji Gustin TM MPDI. Soal yang beliau ajukan ke saya bersatu adalah, tolong sebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah lengkap dengan artinya. Ya, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, ada wujud, artinya apa? Ada. Yang kedua, kidam, artinya dahulu. Ada juga bako, yang artinya kekal. Ada juga mukhalafatul hawadisi, Allah itu berdiri sendiri. Wahdaniyat, artinya esa. Kudrat, artinya kuasa. Iradat, artinya berkehendak. Ilmu, artinya Allah itu maha mengetahui. Ada juga hayat, Allah itu maha hidup. Ada juga sama, Allah itu maha mendengar. Apapun keinginan kita yang ada di hati, Allah itu maha mendengar. Ada juga basar, Allah itu maha melihat apapun yang kita umpetin atau kita dari orang lain, tapi Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Ada juga kalam, yang artinya berfirman. Ada qadiran, maha kuasa, Allah itu kuasa atas segala-galanya. Ada juga muridan, Allah itu maha mengetahui. Ada juga hayan, Allah itu tadi maha hidup. Ada juga sami'an, Allah itu maha mendengar apapun keinginan makhluknya. Ada juga basiron, Allah itu maha melihat. Dan mutakaliman, Allah itu maha berfirman. Ada juga sifat mustahil bagi Allah itu, yang pertama adam, yang artinya tidak ada. Ada juga hudus, artinya baru. Ada pana, artinya rusak. Ada melemah salatul hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Tidak akan mungkin Allah itu sama dengan kita. Ada juga ihtiyal li ghairihi, Allah itu tidak akan mungkin butuh yang lain. Ada juga ta'adud, Allah itu tidak akan terhitung. Ada juga azun, Allah itu lemah, tidak mungkin Allah lemah ya, karena Allah itu maha kuasa. Ada juga karoha terpaksa. Jahlun itu bodoh, Allah tidak akan bodoh, Allah tidak mungkin bodoh, Allah itu maha pintar ya. Ada juga mautun itu artinya mati, tidak mungkin Allah mati. Ada sumun itu tuli, tidak mungkin Allah tuli, karena Allah itu tadi maha mendengar atau sama. Ada juga umyun itu buta, Allah tidak mungkin buta ya, karena Allah itu maha melihat apapun yang dilakukan oleh manusia. Ada juga bukmun, bisu, Allah itu tidak mungkin bisu tadi, karena Allah itu maha berfirman, bisa berfirman ya. Ada juga mukaroha, Allah itu tidak mungkin sangat terpaksa. Ada juga jahilan, yang tadi Allah itu tidak akan mungkin bodoh. Ada juga asoman, yang artinya Allah itu sangat tuli, tidak mungkin Allah tuli. Ada juga ama, kalau ama itu Allah tidak akan mungkin betul-betul buta, tidak, karena Allah itu maha melihat. Ada juga abkama itu artinya Allah sangat-sangat betul-betul bisu, tidak mungkin ya Allah itu, karena bisa berfirman. Terus soal nomor 2, Bapak memberikan soal saya, bagaimana cara kita mendidik peserta didik ketika zaman sekarang ini teknologi hampir menguasai semua lini kehidupan, bahkan anak ketergantungan pada produk teknologi, bukan HP saja berarti ya. Saya akan mencoba menjawab karena ini memang fakta dan ada di sekitar kita, khususnya di rumah saya. Mungkin saya punya cara mendidik anak atau menjauhkan atau membatasi anak dari HP atau teknologi. Ada 6 di rumah kami yang kami terapkan selama ini. Yang pertama, membatasi waktu penggunaan. Boleh saja menggunakan gadget atau yang lainnya, tapi dengan waktu tertentu atau dibatasi, tidak lama-lama. Ada juga diberi jadwal, jadi anak harus diberi jadwal. Kalau jam segini berarti jadwal ngaji, kalau jam segini berarti jadwalnya main, kalau jam untuk menggunakan HP, tapi tidak terlalu lama. Ada juga jangan beri akses penuh, jadi jangan sampai orang tua atau siapapun satu hari penuh dia menggunakan HP atau gadget. Ada yang tetapkan wilayah batas gadget, jadi jangan sampai kemana-mana anak itu memegang HP, main bawa HP, ke rumah neneknya bawa HP, bahkan mau tidur pun dia bawa HP. Jadi terapkan, atau boleh kita pasang nama di sudut-sudut ruangan wilayah bersih gadget atau gimana, boleh. Yang kelima, ajarkan anak itu pentingnya rasa menahan diri. Kan pasti anak tuh, mama saya nggak kuat, pengen gadget, pengen ini, pengen main HP. Tanamkan rasa menahan diri,
Jadi kalau hari ini batasnya hanya 15 menit, udah, jadi harus pas 15 menit, tidak boleh lewat dari 15 menit. Yang keenam, berikan contoh yang baik, karena mungkin kebanyakan orang tua dan sekarang ini jarang banget orang tua yang mengajak anaknya main secara langsung, tetapi malah orang tuanya asik dengan gadgetnya masing-masing ketika di ruang tamu. Padahal itu adalah contoh yang sangat anak terlebih. Pertanyaan ketiga, jelaskan cara mendidik anak yang masih usia SD agar mereka bisa berdisiplin menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah jika ada lengkapi dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Abni Su'aib an abihi an jadihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisalam abna'a sab'una sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa faraqu bainahum fil madaji'i. Yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintah anakmu melaksanakan sholat sedang mereka usia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat mereka berusia 10 tahun, dan maka pisahkanlah antara mereka dengan orang tua tidurnya. Jadi mungkin ketika 7 tahun memang sudah harus diusahakan dibiasakan sholat, dan sudah harus anak tidur secara mandiri atau terpisah dari orang tuanya. Pertanyaan yang keempat, dari Bapak, jelaskan akhlak menurut satu ahli. Saya mengambil menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya akhlak itu sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak itu bukanlah perbuatan kekuatan dan ma'rifah. Akhlak adalah hal atau kondisi jiwa dan bentuknya itu adalah batiniyah. Terus pertanyaan yang kelima, bagaimana cara berakhlak kepada diri sendiri agar diri ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali lagi, menurut saya kembali lagi ke pengertian ridho itu sendiri. Ridho itu kan berarti senang, dan Allah itu ridho atau mengizinkan apa yang kita perbuat. Di sini ada dua dimensi ridho. Yang pertama ridho billah, ya, rela dan cinta kepada Allah berarti bersedia mengimani dan menjadikannya sebagai zat yang wajib diibadahi, tidak menyekutukannya dan menaati syariatnya. Kalau ridho, ada juga ridho anilah. Kalau di sini ridho anilah itu menerima ketentuan takdir, rizki, dan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi cara berakhlak kepada diri sendiri itu berawal dari ridho. Kita harus ridho menjalankan apapun jalan kehidupan kita itu. Mungkin jawaban UAS yang saya bisa hanya segitu. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena mungkin saya sedang belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.